Nyilek itu kadang kayak burung makan bangkai. Nah, kalau sempat rekan-rekan mempunyai ternak ayamnya seperti burung makan bangkai, akan merugi sekali Mas Bro. Karena kenapa? Kalau nggak lembab, kalau nggak kurang protein. Nah, di video saya ini akan saya berbagi menggunakan protein alami di dalam hasil pembuatan kandang tersebut tanpa kita beri pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Gimana kabarnya sekarang Mas Bro? Sehat-sehat saja bukan? Ya, mudah-mudahan rekan-rekan pada sehat, eh, Anda sehat, saya sehat, dan semuanya pun sehat. Ya, semua itu tergantung dari usaha kita dan doa kita ya Mas Bro. Tergantung niat ya. Kita akan mengupas bidang peternakan. Salah satunya ternak pun ternak ayam. Jadi kalau kita usaha ayam, jadi kita harus memahami ayam. Apa sih maunya ayam? Gimana sih cara kehidupan ayam? Gimana sih cara polanya ayam? Salah satunya itu eh, karakter ayam, keseharian ayam, dan maunya si ayam. Kita ada 7 poin ya Mas Bro yang akan kita bahas. Salah satunya itu adalah sirkulasi ya, sirkulasi atau pertukaran udara keluar masuk agar ayam kita menjadi sehat. Karena kenapa? Ya nomor satu, makhluk hidup itu membutuhkan udara ya Mas Bro. Kalau udaranya tidak sehat, udaranya eh, kurang lah, kurang mumpuni atau kurang mewadai, nah itu berdampak fatal, bisa menyebabkan penyakit Mas Bro. Jadi selain udaranya itu sirkulasinya aman dan udaranya itu harus sehat. Contohnya boleh kita kasih tembok, tapi jangan semuanya kita tembok. Ya rumah kita aja nggak bisa juga kita kasih tembok semua ya kan, kayak rumah kita di situ ada jendelanya, di situ ada ventilasinya, di situ ada pintunya. Nah, jadi usahakan kandang rekan-rekan semua harus mempunyai tempat sirkulasi udara atau pergantian udara biar ayam kita menjadi sehat. Jangan tertutup semua. Kalau enggak dikasih sedikit celah itu sangat fatal Mas Bro, bisa sakit si ayam tersebut karena udara. Ya, contohnya saja kita kalau udara itu dibatasin itu menjadi penyakit. Yang tidak ada penyakit bisa menimbulkan penyakit. Terus yang kedua, kandang yang sangat baik adalah yaitu kandangnya itu langsung ke tanah Mas Bro. Langsung ke tanah. Karena kenapa saya bilang langsung ke tanah? Karena kalau kandang langsung ke tanah, dia akan terjaga kekeringannya Mas Bro. Kekeringannya akan terjaga. Ya jangan juga kita pelihara ayam di tanah tapi tanah tersebut becek atau lembab. Nah itu kayak mana mau kita buatkan kandang ya kan? Kita aja kalau di tempat becek aja bisa sakit. Nah jadi kalau di tempat rekan-rekan gimana kalau dikasihkan di lantainya tanah atau liternya? Bahasa ternak itu liter tuh lantai Mas. Lantainya itu tetap becek Pak, masuk becek itu kalau hujan sering banjir. Ya salah satunya kita kasih sekam, kita kasih mesin suguh, sisa-sisa suguhan kayu, kita kasih pasir. Nah, jadi kekeringan lantai atau liternya tetap terjaga. Jadi bukannya kandang di atas panggung itu, di atas panggung, di atas tanah itu berbentuk panggung tidak bagus. Bukan Mas Bro, itu semua bagus. Tapi manfaat apabila kita meletakkan ayam atau menempatkan langsung ke tanah itu sangat akurat Mas Bro. Karena kenapa? Di samping dia baik, tingkat kekeringannya kita kasih sekam, pasir, dan suguhan kayu, bisa juga kita campurkan dengan rumput Mas.
ini rumput nih. Ini rumput Mas Bro. Nah, ini rumput bisa kita letakkan di dalam kandang Mas Bro. Dengan syarat atau catatan kita ambil kotoran sapi. Kotoran sapi itu kita ambil secukupnya lah. Contohnya kalau kandang kita itu 1x2, isinya sekitar 5 ekor ayam. Kita ambil 2 tumpuk atau 2 kotoran sapi. Usahakan yang masih baru ya Mas Bro, yang masih baru, tingkatnya itu masih hangat lah. Nah jadi kita ambil 2, kita campurkan dengan rumput, kita aduk si rumput yang ini, yang seger ini, kita aduk bersama kotoran sapi. Bisa kita langsung letakkan ke dalam kandang. Apakah tai sapi sama rumput dimakan ayam? Logikanya adalah tidak. Ayam tidak memakan kotoran hewan atau kotoran makhluk yang lain. Karena kenapa? Kelebihan dari lantai, kelebihan dari sistem lantai atau liternya menggunakan langsung ke tanah itu sangat akurat. Dia akan menimbulkan mikroorganisme yang bisa menjadi pakanan ayam tersebut. Maka di sini nanti atau campuran dari rumput dan kotoran sapi bisa menimbul pakan ayam. Bukannya ayam makan tai, tidak ya Mas Bro. Ayam tidak pernah makan kotoran. Tetapi dia memakan mikroorganisme yang ada terkandung di dalam kotoran sapi dan berpaduan bersama rumput tadi Mas Bro. Ya mungkin kalau rekan-rekan kurang kurang percaya, coba rekan-rekan perhatikan. Perhatikan. Kita ini beternak, kita harus menjiwai atau mengerti keadaan ternak kita. Ayam berserta induk terkadang kita lihat mengais kotoran sapi. Apakah ayam tersebut memakan tai sapi? Tidak Mas Bro. Ayam tersebut memakan sejenis mikroorganisme yang berupa lalat kecil, rengit. Kalau bahasa kampung saya itu rengit. Nah, di kotoran sapi itu terkadang terdapat hinggapan dari rengit. Rengit itu lalat kecil lah Mas. Lalat kecil yang menempel di kotoran sapi. Maka si ayam tadi akan mengais kotoran tersebut dan memberikan pakan atau mikroorganisme terhadap anaknya atau untuk anaknya. Makanya kalau rekan-rekan yang tinggal di kampung, yang di pedesaan akan menjumpai ayam beserta anaknya untuk mengais kotoran sapi. Bukan ayam makan kotoran ya, enggak. Dia memakan mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah pengganti bahan pakan protein Mas Bro. Makanya ayam itu kadang kita liarin dia sehat, kita kurung kadang sakit, ya kan? Nah itu sebetulnya pakan yang kita berikan bukan tidak bagus. Terkadang kita sudah memberikan pakan pabrikan, kita beri pur, dedak atau lain sebagainya, konsentrat, bahkan vitamin dan mineralnya udah lengkap, bahkan masih tetap mati Mas. Percayalah, mungkin rekan-rekan udah mengalami. Semua itu ya namanya ayam kampung. Ayam kampung berarti ayam tinggal di kampungan, di perkampungan. Berarti dia harus liar. Sudah kita kasih tempat yang sangat akurat, masih saja mati, baik anaknya atau yang sudah remaja. Nah, jadi gimana sih kita pelihara agar ayam tersebut tetap terjaga kesehatannya dari nol, dari penetasan sampai panen. Contohnya ya liternya itu atau lantai kandangnya itu kita langsung kasihkan ke tanah. Baik bisa dicampur dengan pasir, suguhan kayu, dan juga dengan sekam padi. Kita taburin aja Mas Bro, itu nggak masalah. Kita taburin, kemudian kita ambil kotoran sapi, terus kita ambil rumput, kita aduk dulu, kemudian kita serakkan saja. Kita serakkan di dalam kandang. Nah nanti ayam-ayam tersebut akan mengais beserta padi, sekam atau suguhan kayu nanti dan akan memakannya. Apa tadi? Pengganti protein tadi namanya lalat kecil tadi.
Maka itulah untuk menambah kekebalan tubuh ayam, Mas. Jadi nggak usah repot-repot, Mas Bro, sebetulnya itu. Kadang kita itu melihara sudah kita kasihkan ABCD tetap mati, Pak. Nah, sekarang inilah saatnya rekan-rekan harus bangkit dan terapkanlah ilmu yang saya kasih. Ayam saya itu, Mas Bro, dari 5 ekor sampai menjadi ratusan. Ya. Lanjut poin yang ketiga, Mas Bro. Yang ketiga, dapat menimbulkan makanan alami di dalam kandang. Jadi yang dimaksud dengan menimbulkan makanan alami dari dalam kandang, ya terkadang kita itu kasih makan kadang telat. Ya, kalau nggak telat lupa, kalau nggak lupa sibuk. Nah, secara tak langsung atau di luar dari nalar kita, manfaatnya kandang yang langsung ke tanah itu, dia bisa menimbulkan pakan alami dari tempat tinggalnya. Contoh, Mas Bro. Contoh ya. Jadi kalau ayam itu mengeluarkan kotoran terus jatuh ke lantai, dibalut sama tanah, dibalut sama pasir, dibalut sama sekam, dibalut sama suguhan kayu, maka tanpa kita sadari 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka nampak bersih ya kan? Karena kenapa? Dibalut sama lantai atau alas kandang. Jadi di situ akan menimbulkan protein-protein, Mas Bro. Protein-protein, contohnya tadi seperti yang kedua, akan menimbulkan lalat kecil, rengit namanya itu. Nah, dapat menimbulkan cacing, dapat menimbulkan plankton yang lainnya, atau apa tuh, mikroorganisme lah pokoknya. Coba rekan-rekan perhatikan ayam di dalam kandang atau ayam di bawah pohon, dia akan berhenti atau dia akan mengais-ngais di bawah pohon tersebut. Apa yang dicari, Mas? Bukan cacing, Mas Bro, tetapi mikroorganisme, baik itu kutu-kutu, baik itu lalat kecil atau serangga yang lainnya. Nah, makanya yang ketiga ini, kita tanpa sadari hasil dari pengeluaran kotoran ayam tersebut dan ditambah dengan alas kandang kita yang kita berikan pasir, sekam, suguhan kayu, dibalut bersama liter tadi, akan menimbulkan makanan pada ayam kita, yaitu protein, Mas Bro, sangat tinggi. Makanya ayam liar-liar itu kadang gemuk-gemuk, itulah yang dimakannya. Terus yang keempat, Mas Bro, ayam tetap terjaga dan tidak hilang. Nah, maksudnya bagaimana tetap terjaga dan tidak hilang? Ya salah satunya ya namanya ayam kita kurung atau kita kandang, Mas Bro. Ya udah jelas positif tidak hilang atau tidak bermain kemana-mana ya kan. Karena kenapa? Si ayam tersebut sudah nyaman, sudah tenang, sudah merasa kayak mana ya kan. Ah, di sini enak nih, sirkulasinya udah aman, makanan pun banyak proteinnya. Kalau telat ngasih makan pun ada makanan dari dalam kandang tersebut yang dikeluarkan oleh lantainya. Jadi kita tidak usah takut ayam kita itu menjadi kurus atau hilang jauh dari pantauan. Lanjut yang kelima, Mas Bro, kita tidak capek-capek membersihkan kandang ayam kita, Mas. Ya karena kenapa? Ya gimana mau kita bersihkan, Mas Bro? Kalau kita bersihkan berarti protein yang ada di lantai kita, proteinnya di kandang kita bisa bersih semua nanti kalau kita sapu. Jadi semakin kotoran ayam, semakin ayam yang mengeluarkan kotoran di dalam kandang tersebut dan dicampur sama liternya atau alasnya tadi, semakin menumpuk, semakin banyak mengeluarkan mikroorganisme atau protein-protein yang dapat bersumber dari lantai tersebut. Ya secara tak langsung menumpuklah kotoran, dibalut sama lantai, bisa mengeluarkan ribuan bahkan jutaan mikroorganisme. Nah semua itu menjadi pakan ayam, ayam menjadi sehat gemuk. Nah, makanya ayam kampung itu sebetulnya bukan karena pakan pabrikan dia sehat, nah, itu cuman berapa persen lah
kebanyakan itu ayam liar itu lebih sehat dari ayam yang kita pelihara, Mas Bro. Karena kenapa? Kalau dia itu ya memakan seperti saya bilang tadi, di bawah pohon, mengais-ngais sampah. Nah, itulah yang membuat dia sehat. Karena terdapat mikroorganisme atau protein-protein, di situ ada zat-zat menambah kekebalan tubuhnya, ya memakan lalat tadi, air kecil, kemudian memakan plankton-plankton, kemudian kalau di sampah itu dia makan maggot-maggot. Nah, jangankan ada maggot, Mas Bro, di lantainya itu, karena hasil dari kotoran dan liternya. Telur maggot saja, maggot yang berupa telur saja, itu nggak sampai jadi maggot, telurnya aja udah disantap. Ya kalau kotoran dibalut sama ampas ampas apa, sisa mesin sugu saja, itu bisa menimbulkan maggot, Mas. Dari kotorannya, dari sisa pakannya. Nah, itu saja bisa menimbulkan maggot. Kalau nggak percaya, rekan-rekan ngambil apa daun, kemudian dicampur dengan dedak, kemudian diendapkan di dalam karung, taruh tempat lembab atau tempat yang tidak terkena matahari lah. Itu kurang lebih berapa waktu yang akan datang akan menimbulkan maggot. Nah, kalau nggak percaya, coba buktikan. Nah, sedangkan trik yang kita buat langsung menggunakan lantai berupa dari langsung ke tanah dicampur sama pasir atau suguhan kayu atau sekam dan lain sebagainya, kotoran itu akan dibalut terus menimbulkan maggot. Kalau nggak percaya, buka aja, buka entah di bawah papan, itu sisa makanan masih ada, maka akan menimbulkan maggot-maggot. Nah, kalau trik kita ini jangan menimbulkan maggotnya, baru tingkat telur maggot udah disantap sama ayam kita. Makanya ayam kita di dalam kandang tetap gemuk. Lanjut yang keenam, tingkat kelembapan kandang akan berkurang. Karena kenapa? Matahari itu masuk, udara masuk, jadi nggak ada tempat untuk lembab, nggak ada sebab untuk lembab. Karena kenapa? Sirkulasi udaranya aman, mataharinya masuk, kekeringan tetap terjaga. Nah, itulah manfaatnya, Mas. Jadi jangankan untuk menjadi becek, lembab aja tidak sempat kalau kandang mengikuti trik yang saya bilang ini, Mas. Nah, kemudian yang ketujuh, usahakan, ini yang terakhir, Mas Bro, yang paling penting, usahakan kandang yang kita buat menghadap matahari pas lagi naik. Ini matahari lagi naik, kandang kita harus menghadap matahari tersebut. Naiklah matahari terus. Nah, begitu dari jam 12 siang, maka kandang kita udah teduh. Makanya panas yang sehat itu, panas pagi yang sehat itu mulai dari setengah 8 atau jam 7 atau setengah 8 sampai dia jam 10. Nah, berarti dari sini jam 9, ini setengah 8, setengah 7, nah jam 7 lah. Jadi jam 7 sampai jam 10. Nah, ini waktu sehat-sehatnya khusus ternak kita, Mas. Makanya di depan kandang kita itu kita kasih jaring. Kita kasih jaring supaya sirkulasinya aman, tetap stabil terjaga, dan cahaya matahari pun tetap masuk. Nah, sampai jam 10 sampai jam 12 bahkan sampai sore sudah tidak sehat lagi, Mas. Makanya kandang kita itu sehat, jauh dari kematian. Ya, kiranya cuma itu saja, Mas Bro, yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ciri-ciri pembuatan kandang yang sehat. Selamat mencoba dari 7 poin tersebut. Mudah-mudahan rekan-rekan berhasil seperti saya. Ya, lihat sendiri aja hasilnya nanti ya, Mas Bro. Ayam rekan-rekan tetap sehat, agresif, gemuk-gemuk, nggak bekuyup begini, nggak kurus. Pokoknya tetap terjaga. Apalagi nyilet, Mas Bro. Nyilet itu kadang kayak burung makan bangkai. Nah, kalau sempat rekan-rekan mempunyai ternak ayamnya seperti burung makan bangkai, akan merugi sekali, Mas Bro. Karena kenapa? Kalau nggak lembab,
kalau nggak kurang protein. Nah, di video saya ini akan saya berbagi menggunakan protein alami di dalam hasil pembuatan kandang tersebut tanpa kita beri pakan. Oke, tetap semangat, selamat mencoba, mudah-mudahan ternak rekan-rekan berhasil dan menjadi sukses dalam peternakan ayam kampung skala rumahan. Mantap.